Shalom, puji Tuhan, pada hari ini bersama kita akan masuk dalam renungan online, ibadah online. Mari sebelum kita menyatukan hati dan pikiran kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, di mana kami boleh belajar untuk mengenal Engkau lebih lagi. Melalui perenungan firman yang akan kami terima, biarlah Roh-Mu berbicara kepada setiap hati, baik kami yang mendengar melalui streaming, juga supaya beberapa saat ke depan boleh menjadi berkat yang kekal dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika firman-Mu menguasai kami, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan melanjutkan apa yang telah menjadi topik perbincangan, yaitu mengenai disiplin rohani, di mana disiplin rohani adalah tindakan-tindakan yang kita lakukan supaya kehidupan kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang paling sentral daripada kehidupan disiplin rohani adalah saat teduh atau waktu teduh yang kita miliki dengan Tuhan. Karena di situ kita lihat seperti di grafik di depan, bahwa dengan sentral saat teduh, maka kita berdoa kepada Tuhan, kita mendengarkan firman, kita bersekutu, dan kita bersaksi. Sekarang ini kita akan masuk ke dalam firman yang bagian yang ketiga, saudaraku, di mana bagian pertama adalah bahwa Tuhan berbicara kepada setiap daripada kita melalui alam semesta, dan kita bisa melihat kebesaran alam melalui ciptaan Tuhan, yaitu alam semesta. Tapi secara khusus kita mengenal Allah melalui firman-Nya, dan puncak daripada pewahyuan itu adalah di dalam Yesus Kristus, di mana apa yang ditulis dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Maleakhi, itu adalah mengarah kepada nubuatan-nubuatan. Semua kitab para nabi itu mengarah kepada penggenapannya, yaitu kedatangan Mesias atau juru selamat, yaitu dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Dan setelah dia mati menebus dosa setiap daripada kita yang percaya dengan iman, maka dia bangkit pada hari yang ketiga, dan sekarang dia ada di sorga untuk mempersiapkan tempat untuk setiap daripada kita, sehingga ketika sangkala Allah ditiup, maka Tuhan akan datang menjemput saudara dan saya yang beriman. Bahkan dia akan memerintah bersama-sama dengan kita semua di dalam kerajaan 1000 tahun. Sampai pada kesudahannya, maka kita kembali kepada kekekalan. Firman Tuhan adalah di mana kita bisa mengenal Allah secara khusus. Bahkan pewahyuannya adalah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan manfaat daripada firman adalah ketika kita bisa bertumbuh dengan firman Tuhan, kita bisa dibuat untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Jadi firman Tuhan menuntun kita pada keselamatan, di mana dengan firman itu, ketika firman itu diberitakan, maka mengarah kepada keselamatan. Saudara dan saya tidak akan bisa selamat ketika firman itu tidak pernah kita dengar dan kita tidak mengenal kebenaran daripada firman Tuhan. Tapi ketika kita mengenal kebenaran itu yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, maka firman itu membuat kita semua mengerti akan kebenaran dan membawa kita kepada keselamatan. Juga firman itu menolong setiap daripada kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Karena dengan kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka kita akan bertumbuh. Kitab Hosea mengatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Engkau, tidak mengenal Allah. Dan banyak dari kita, ketika kita tidak mengenal Allah secara pribadi, seperti kita mengenal Bapa kita yang ada di rumah, maka banyak salah paham, banyak miskomunikasi yang terjadi. Jadi firman menolong kita pada pertumbuhan. Firman juga memperlengkapi saudara saya di dalam pelayanan, karena semua pelayanan, jenis pelayanan harus alkitabiah. Tidak ada pelayanan yang tidak alkitabiah. Beberapa saat yang lalu saya mendengar mengenai cerita bahwa seorang hamba Tuhan yang dikenal dengan nubuatan-nubuatannya, bernubuat kepada jemaatnya, dan nubuatannya itu tidak alkitabiah, saudaraku. Di mana dia mengatakan kepada jemaat pasangan suami istri, dia mengatakan bahwa mereka harus bercerai. Dan setelah mereka bercerai, padahal mereka dulunya tidak ada masalah. Setelah mereka bercerai, hamba Tuhan wanita ini
mengatakan kepada yang pria itu bahwa pria itu adalah jodoh daripada si wanita itu, dan meminta si pria itu untuk menikah dengan hamba Tuhan tersebut. Dan itu dilakukan, saudaraku, di dalam gereja di mana statusnya dia adalah seorang gembala, dan dia tidak merasa bersalah karena dia merasa dia mendengar suara Tuhan. Dan firman Tuhan itu ya dan amin, sehingga semua pelayanan yang tidak berdasarkan firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah tidak benar. Jadi firman Allah itu memperlengkapi saudara dan saya dalam pelayanan. Bahkan ketika saudara menjadi domba dan saudara dilayani oleh hamba Tuhan, ketika hamba Tuhan itu tidak melayani saudara dengan alkitabiah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu bukanlah dari Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kita harus mengenal firman Tuhan dengan benar, sehingga dalam kehidupan kita harus betul-betul bisa memperoleh firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu untuk didengarkan. Kita harus mendengar. Hari-hari ini dengan gereja tidak bisa berkumpul seperti pada normalnya sebelum zaman pandemi ini, maka banyak dari kita mendengarkan dari streaming, dari online. Banyak kita mendengarkan dari radio. Banyak kita mendengarkan dari yang tidak kita dengar langsung. Tapi kita harus mendengarkan firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus menyelidiki firman Tuhan. Kita harus menghafalkan firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Mendengarkan, dikatakan di Roma 10 ayat 17 bahwa pendengar iman itu tumbuh dari pendengaran akan firman Kristus, saudaraku. Saudara tahu firman Kristus. Kenapa dikatakan firman Kristus, dikatakan firman Allah? Karena seperti kita tahu ketika Tuhan Yesus mengiringi dua muridnya yang berjalan menuju ke Emmaus, dia mengatakan, bukankah semua kita para nabi sudah mengatakan mengenai dia, mengenai seseorang yang menjadi Mesias yang akan disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika kita semua mendengar akan firman, kita harus mengarahkan kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah puncak pewahyuan dari firman Allah. Sehingga apapun yang kami dengar, pusatnya harus kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena di mana kita membawa Injil atau Yesus itu dalam pendengaran dan pengertian akan firman kita, maka iman kita akan bertumbuh. Dan ketika iman kita bertumbuh, kita akan mengenal Allah lebih lagi daripada yang sebelumnya. Juga di dalam Wahyu ayat 3, berbahagialah mereka yang membaca firman Allah. Jadi kita harus membaca, saudaraku. Salah satu dari cara untuk kita bisa mengenal firman Allah adalah dengan membaca firman Tuhan. Kita punya satu disiplin rohani, yaitu membaca firman secara rutin, membaca renungan-renungan. Dan kita juga menyelidiki, saudaraku. Di Kisah 17 ayat 11 dikatakan kita harus menyelidiki firman Tuhan. Karena tanpa kita menyelidiki firman Tuhan, kita tidak akan tahu. Seperti misalnya ketika ceritanya mengenai Yunus, di mana Yunus diutus oleh Allah ke Niniwe untuk memberitakan Injil. Dan karena Niniwe adalah bangsa yang sangat jahat sekali, bangsa musuh daripada bangsa Israel, dan ketika mereka berperang dengan bangsa Israel, mereka cenderung bertindak sangat kejam sekali, saudaraku. Bahkan dikatakan bahwa mereka itu menumpuk tengkorak daripada korban-korban perang mereka sampai menjadi gundukan yang sangat tinggi. Bahkan mereka juga menyalibkan wanita hamil, bahkan membelah perut wanita hamil secara hidup-hidup. Di mana kekejaman bangsa Niniwe membuat Yunus tidak mau untuk memberitakan Injil di Niniwe. Maka Yunus lari, tetapi Tuhan dengan segala kuasanya dia membuat akhirnya Yunus ditelan oleh, dikatakan, seekor ikan besar. Dan setelah itu Yunus bertobat, Yunus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengampuni, dan akhirnya Yunus dikeluarkan kembali dari perut ikan. Dan setelah itu Yunus masuk ke dalam Niniwe dan dia memberitakan Injil, dia memberitakan keselamatan daripada Tuhan Yesus, daripada Tuhan, dan semua dari bangsa itu bertobat. Bahkan dikatakan binatang pun disuruh berpuasa, saudaraku, di dalam pertobatannya. Kalau kita melihat dan mendengar cerita seperti ini, seakan-akan cerita itu tidak masuk akal. Bagaimana seorang hanya memberitakan Injil dan dalam sehari dua hari seluruh bangsa bertobat, saudaraku. Tapi kita harus tahu ketika kita menyelidiki bahwa bangsa Niniwe berhalanya adalah dewa Dagon. Dewa Dagon itu adalah gambaran dari dewa yang
yang bertubuh seperti ikan. Saudara kalau tahu kopi Starbucks itu adalah gambaran dari Dewa Dagon. Jadi ketika Yunus dimutakan dari seekor ikan dan semua dari bangsa itu mendengar bahwa bahkan dewa mereka pun tidak bisa membunuh Yunus. Maka ketika Yunus memberitakan mengenai Yesus Kristus, mengenai pertobatan dalam Tuhan, maka seluruh bangsa itu bertobat. Jadi menyelidiki firman adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Karena ketika kita mengenal dan menyelidiki firman, maka firman itu akan menjadi rema, akan menjadi berkat untuk kehidupan kita ke depan. Kita juga menghafalkan, kita harus menghafalkan firman Tuhan, saudaraku. Karena dengan menghafalkan, maka firman itu termeteraikan dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Kita juga harus merenungkan. Dikatakan merenungkan itu seperti Haga. Haga itu seperti transport, seperti gambaran daripada seekor sapi. Ketika seekor sapi memakan rumput, dia pencernaannya melakukan pencernaan selama beberapa kali, saudaraku. Dari mulut masuk ke dalam perut, dikeluarkan lagi ke mulut dan kembali lagi ke dalam perut. Dan itu adalah gambaran daripada firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka firman itu akan menjadi hidup dalam kehidupan kita, menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita tidur pun, sebelum tidur kita merenungkan firman, dan ketika kita bangun tidur pun kita merenungkan firman Tuhan. Dan itu adalah gambaran dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud, di mana kita tahu bahwa Raja Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, mau dibunuh, dan dia di dalam kesesakan hatinya, karena dia merasa bahwa dia tidak bersalah kepada Raja Saul. Bahkan dia menjadi tentara yang diandalkan, jenderal yang dipakai oleh kerajaan Israel pada waktu itu untuk mengalahkan bangsa Filistin. Tetapi ketika dia menjadi sangat terkenal, Raja Saul menjadi iri dan mengejar dia dan mau membunuh dia. Dan di saat dia mengalami kesusahan, di saat-saat malam hari di mana dia terdesak, dikejar-kejar oleh musuh dan ketakutan akan dibunuh, dia merenungkan firman Tuhan. Bahkan dikatakan siang dan malam dia merenungkan firman Tuhan. Bahkan ketika di Mazmur 103, ketika jiwanya merata letih lesu dan dia tidak bisa menyembah Allahnya, dia bahkan memerintahkan jiwanya, hai jiwaku, pujilah dia, hai jiwaku, sembahlah dia. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, dan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita, maka kita bisa memerintahkan jiwa kita dengan firman yang sudah menjadi rema, menjadi hidup untuk menghidupi kehidupan kita. Sangat penting, saudaraku. Bahkan lebih daripada itu adalah kita untuk melakukan firman Tuhan. Karena firman itu menjadi tidak ada gunanya ketika kita tidak melakukannya dalam kehidupan kita. Dan untuk memperoleh firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, dan kita renungan, dan kita selidiki, kita harus punya sikap hati yang benar. Sikap hati yang menunjukkan satu kelaparan dan kehausan seperti Daud. Dikatakan Daud memuji-muji Tuhan 7 kali sehari. Dia selalu bergaul dengan firman Tuhan. Dia punya rasa kelaparan dan kehausan untuk merenungkan firman Tuhan. Bahkan dia selalu merasa haus dan dahaga untuk bisa mendengar, untuk bisa membaca, untuk bisa melakukan firman Tuhan. Demikianlah saudara dan saya ketika dikatakan di Matius 5:6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika kita punya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan, maka Tuhan dengan segala macam bentuk caranya Tuhan akan membuat kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Dikatakan mengenal secara intim, yadah, seperti Adam bersetubuh atau yadah dengan Hawa sehingga mempunyai anak Kain dan Habel. Demikian Tuhan rindu supaya saudara dan saya kita bisa yadah atau intim dengan Tuhan melalui rasa lapar dan haus yang Tuhan akan puaskan melalui firman-Nya dalam kehidupan saudara dan saya. Dan sikap hati yang demikian akan membuat kita makin cepat bertumbuh. Sikap hati yang menerima dan menyelidiki. Dan ketika ada firman yang tidak kita ketahui secara langsung, kita harus menerima dulu, kita harus percaya dan kita menyelidiki. Karena firman Tuhan adalah ya dan amin. Tapi seringkali ada terjadi perbedaan-perbedaan dalam penterjemahan karena faktor bahasa. Kita semua tahu bahwa bahasa asli daripada Perjanjian Lama menggunakan bahasa Ibrani, bahasa dari Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Jadi diterjemahkan, ada yang diterjemahkan ke bahasa Inggris, ada yang diterjemahkan ke bahasa Belanda, ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan terjemahan-terjemahan itu membuat kadang-kadang firman yang kita baca itu tidak sesuai, tidak bisa kita cernakan secara langsung. Di sana kita harus menerima
dan kita harus menyelidiki, karena Tuhan akan menyingkapkan semua firman itu tepat pada waktunya. Di Kisah Para Rasul 17:11 dikatakan orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Seperti kita tahu bahwa dalam bahasa Indonesia Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita lihat bahasa aslinya langit itu pakai bahasa samayim, bahasa Ibrani-nya, atau bahasa Inggrisnya heavens. Itu berarti langit atau sorga-sorga. Jadi ada beberapa sorga, bukan cuma satu sorga. Jadi langit dan sorga. Kalau bahasa Inggrisnya langit adalah sky, tapi bahasa Ibrani-nya samayim adalah heavens atau sorga bahasa Indonesianya. Ketika kita mau menyelidiki firman Tuhan, kita akan mengetahui dengan jelas. Seperti yang kita lihat bahwa Allah Tritunggal itu tidak tersurat, saudaraku. Tertulis, tetapi tersirat. Jadi memang tidak ada kata-kata yang secara langsung mengatakan Allah Tritunggal di dalam Alkitab. Tetapi kita tahu bahwa secara tersirat di dalam firman Tuhan itu sudah dijelaskan. Ketika Yesus dibaptis dan keluar dari air di sungai Yordan, maka sorga terbuka, dikatakan ada suara yang mengatakan inilah anak yang kukasihi, dan ada bentuk manifestasi daripada Roh Kudus, burung merpati yang turun ke atas Tuhan Yesus. Dan itu kita lihat di sana 3 pribadi yang keluar pada saat yang bersamaan, yaitu pribadi Allah Bapa, pribadi Roh Kudus, Allah Roh Kudus, dan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita meneliti lagi bahwa Nabi Yesaya ketika dia ditunjuk, ketika dia ketemu dengan Allah, maka dia mendengar serafim itu mengatakan kudus, kudus, kudus 3 kali, saudaraku. Bukan kebetulan bahwa Allah Tritunggal adalah 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu hakikat Allah. Bahkan di Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah memakai bahasa Ibrani Elohim atau Allah-Allah dalam bentuk jamak. Jadi bukan cuma satu pribadi. Juga demikian di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa. Kalau Allah hanya satu pribadi, maka tidak ada perkataan yang mengatakan kita menunjukkan bentuk jamak, saudaraku. Dan itu adalah pentingnya di mana saudara dan saya mau untuk menerima dan menyelidiki mengenai Alkitab. Kita tidak bisa menelan secara mentah-mentah. Juga kita harus punya sikap rendah hati dan taat. Karena dengan kerendahan hati itu, maka kita tidak akan pernah, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengatakan seperti ini. Oh, itu firman bukan untuk saya, itu firman untuk tetangga saya, itu firman untuk kamu, itu firman untuk istri saya, itu firman untuk suami saya, itu firman untuk anak saya, itu firman untuk bos saya. Tidak seperti itu. Tapi kita harus membuka hati kita, mempunyai sikap rendah hati untuk menganggap firman itu adalah untuk saya sendiri. Karena tidak ada satu pun dari kita, saudara, yang dibenarkan oleh karena perbuatan kita. Tidak ada satu pun dari kita yang tidak berdosa. Tapi kita semua perlu kasih karunia Tuhan. Kita semua perlu untuk diubah menjadi makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan saudara dan saya, sanggup mengubah karakter saudara dan saya perlahan-perlahan, sehari demi sehari. Dikatakan firman Tuhan mengatakan bahwa dia, Yesus, akan semakin besar dan kita akan semakin kecil. Tidak tahukah saudara bahwa kita adalah manusia ilahi yang mempunyai 2 pribadi dalam kehidupan kita. Satu pribadi Roh Kudus yang sudah dimeteraikan oleh Tuhan buat setiap daripada kita yang percaya beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu lagi adalah pribadi dari manusia lama kita yang kita harus ubahkan. Kita harus matikan dengan salib Kristus. Tapi yang hidup adalah karena kita hidup dengan iman kepada anak Allah yang mau menderita untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan itu adalah sikap hati yang kita harus pakai, adalah sikap hati yang rendah hati. Sehingga ketika kita mendengar firman, tidak peduli berapa seringnya kita mendengar firman itu, tapi kita harus tetap mengatakan bahwa itu firman adalah untuk saya. Dan dikatakan
Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memperdekakan orang, maka dia akan bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Karena dengan ketaatan yang kita miliki kepada Tuhan, maka ketika kita mendengar firman itu dan kita menerimanya dengan rendah hati, maka kita akan mau untuk melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Karena firman kalau kita tidak lakukan, saudaraku, tidak akan menjadi wujud nyata dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan dikatakan di Mazmur 119 ayat 14, 16, 20, 97, 111, 127, 131, 167. Kita baca. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku akan berkemar dalam ketetapanmu. Firmanmu tidak akan kulupakan. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya. Sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Mulutku kungangakan dan megam-megam, sebab aku mendambakan perintah-perintahmu. Aku berpegang pada peringatan-peringatanmu dan aku amat mencintainya. Demikianlah sikap hati yang dimiliki oleh Daud. Ketika Daud selalu memuji, memuliakan, haus dan lapar, punya sikap rendah hati, punya ketaatan, dan mau menyelidiki, mau menerima firman Tuhan. Dan itu akan membuat Daud berubah. Sehingga Daud yang dulunya adalah seorang gembala daripada kambing domba yang 2-3 ekor. Tapi ketika dia mempunyai sikap hati yang benar, mempunyai kelaparan dan kehausan, mempunyai kerendahan hati dan ketaatan untuk mencari Tuhan, meneliti, mau mendengar, meneliti, dan menyelidiki apa yang menjadi rahasia firman Tuhan, maka dia diubahkan makin hari makin luar biasa. Sehingga akhirnya dia menjadi Raja Israel. Bahkan dari keturunan Daud lahirlah Juru Selamat Mesias, Sang Penebus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. A.W. Tozer mengatakan ada 2 segi kebutuhan utama yang perlu bagi orang-orang yang haus secara rohani. Pertama, mengenal firman Tuhan. Di luar itu tidak ada kebenaran yang menyelamatkan yang diberikan Tuhan kita. Kedua, diterangi oleh Roh Kudus. Sebab tanpa urapan penerangan Roh Kudus, maka firman Tuhan tidak akan dapat dimengerti. Kita tahu, saudaraku, bahwa firman Tuhan adalah untuk segala tulisan yang diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia mempunyai kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan yang penting adalah kita harus melakukan firman Tuhan. Sama seperti ketika kita melihat muka kita di atas kaca, di depan kaca cermin, maka kita melihat kondisi dengan rambut kita, dengan make up kita. Kalau kita wanita, kita lihat make up. Kalau ada yang tidak benar, kita harus membenarkan, melakukan sesuatu. Misalnya rambut kita posisinya tidak tepat, maka kita membenarkan. Gambarannya adalah firman Tuhan adalah cermin yang kita pakai untuk melihat kehidupan kita. Ketika kita melihat ke dalam cermin, ke depan cermin, dan kita melihat kehidupan kita kurang benar, kita harus melakukan sesuatu untuk membenarkan kehidupan kita. Seperti kita membenarkan alis kita, kalau kita adalah wanita yang pakai make up alis ataupun lipstick. Kalau kita adalah pria, kita membenarkan rambut kita, kalau rambut kita tersingkap, tersibak. Di situ adalah gambaran daripada ketika kita mendengar firman Tuhan, jadikan firman Tuhan sebagai cermin, gambaran untuk melihat kepada diri kita sendiri. Dan ketika kita tahu dan menyadari dengan kerendahan hati kita, ketaatan kita, maka kita harus melakukan sesuatu untuk merubah, untuk membenarkan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, mengingatkan setiap daripada kami untuk melakukan disiplin rohani kami dalam firman Tuhan. Kami harus mendengar firman Tuhan, kami harus merenungkan, kami harus menghafalkan, kami harus menyelidiki, kami harus melakukan firman Tuhan. Karena semua itu akan menjadi bagian yang penting sekali dalam kehidupan setiap daripada kami.
Dan puncak daripada pewahyuan mengenai Engkau, pengenalan Engkau melalui firman-Mu adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus pribadi, di mana Dia genome, dari firman menjadi manusia. Firman Allah itu menjadi manusia, dan manusia itu yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu boleh hidup dalam kehidupan kami, menuntun, memimpin, mengajar, mendidik setiap daripada kami, untuk supaya hidup kami makin hari makin berkenan di hadapan-Mu. Untuk supaya kami boleh Engkau berkati, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa mulai hari ini Tuhan, sampai Engkau datang yang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Kami semua yang percaya di dalam nama Yesus Kristus sama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.